Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ini video pertama saya di channel Cuma Cerita Film. Saya akan menceritakan alur film Lovely Man yang rilis pada tahun 2011. Film ini bergenre drama. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang menyusul ayahnya ke Jakarta. Namun dia baru mengetahui ternyata ayahnya adalah seorang waria. Baiklah, nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Film diawali dengan seorang waria yang berjalan di gelap malam. Waria tersebut memiliki luka yang nampak di sekujur tubuhnya. Scene pun beralih kepada seorang remaja perempuan yang sedang naik kereta menuju Jakarta. Di tengah perjalanan, ia mengingat-ingat kembali masa kecilnya bersama sosok ayah yang sangat ia rindukan. Setibanya di Jakarta, perempuan tersebut mendapat telepon dari ibunya. Dari sini, kita mengetahui perempuan tersebut bernama Cahaya, dan dia ingin bertemu dengan ayahnya yang bernama Saipul. Cahaya berpesan kepada ibunya untuk jangan mengkhawatirkannya. Cahaya berjalan di sepanjang jalan, menatap sekelilingnya. Terlihat gedung-gedung dan nampak juga seorang pengemis. Scene pun berpindah kepada ayahnya yang sedang mencium uang yang sangat banyak. Di suatu tempat, Cahaya berkeliling mencari alamat tempat tinggal ayahnya itu. Beruntung, pemilik warung tahu alamat yang ditanyakannya. Cahaya disarankan agar masuk ke rumah susun yang ditunjuk oleh pemilik warung itu. Di dalam rumah susun, dia bertemu seorang ibu-ibu, dan ibu itu memberitahu jalan untuk bertemu ayahnya. Scene pun beralih. Terlihat ayahnya sedang menghisap sosis panggang. Kalian sudah tahu lah ya maksudnya, nggak usah dijelasin lagi. Setelah itu ayahnya kembali mangkal di pinggir jalan untuk mencari pelanggan hidung belang. Lalu terlihat Cahaya yang sedang menanyakan kepada para waria. Kira-kira begini ucapnya. Permisi, di sekitar sini ada area perkantoran. Waria tersebut menjawab tidak dengan nada risih. Lalu Cahaya bertanya lagi, apa di sini ada Saipul? Tidak, ucap waria itu. Ipui, ucap Cahaya. Waria itu baru paham dan kemudian menunjuk Ipui yang sedang mangkal. Cahaya pun kaget dan sedikit kecewa. Ternyata ayahnya tidak seperti yang dia harapkan. Dia berjalan perlahan menuju ayahnya. Namun niat tersebut dia urungkan. Lalu dia pergi menjauhi ayahnya itu. Ayahnya bertanya kepada teman warianya, siapa yang mencarinya tadi? Waria tersebut menjawab, mencari Pak Saipul. Ayahnya tidak tahu bahwa remaja perempuan tersebut adalah anaknya. Lalu ayahnya mengejar dan berkata, siapa lo? Nyari-nyari gue? Bukan siapa-siapa, Ma. Terus ngapain lu nyari-nyari gue? Apa lo? remaja perempuan tersebut menjawab, namanya Cahaya, dengan menangis sesegukan. Ayahnya kemudian memarahi Cahaya habis-habisan. Ngapain lu? Ngapain? Cahaya pun muntah. Ayahnya tahu kalau anaknya nampak kelaparan dan belum makan. Lalu ayahnya mengajak makan di sebuah warung makan. Di rumah makan, Cahaya dimarahi dan diceramahi. Lalu Cahaya meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Ternyata Cahaya membuka kerudungnya agar lebih nyaman ngomong dengan ayahnya itu. Karena orang-orang memandang sinis jika seorang waria berbicara dengan anak-anak apalagi berkerudung. Setelah makan, ayahnya mau mangkal lagi dan menyuruh Cahaya pulang. Udah, kita sampai sini aja ya. Gue mesti kerja lagi. Mumpung jam segini, biasanya banyak tamu.
Ayahnya pun mangkal dan menggoda laki-laki yang lewat. Lalu ayahnya kabur karena melihat preman yang pernah dia rampok. Saat preman tersebut tidur seusai bercocok tanam. Lalu ayahnya kembali menemui anaknya. Ia ingin menemani Cahaya untuk malam ini, karena besok Cahaya sudah harus pulang, tetapi dengan syarat. Dengar ya, gua cuma akan nemenin lu malam ini. Tapi setelah itu, kita pisah. Hubungan kita putus. Lu jangan harap bisa ketemu gua lagi dan jangan pernah nyari gua lagi. Lu jalanin hidup lu, dan gua jalanin hidup gue. Gak usah khawatir soal masalah keuangan. Gua akan terus bertanggung jawab. Lu ngerti? Lalu mereka mampir ke warung dan mengobrol tentang masa kecil Cahaya. Di sini mereka sudah nampak akrab lagi. Kemudian mereka ke pasar malam. Mereka naik komedi putar dan nampak seorang pria memandang mereka dengan tatapan sinis. Pria itu ternyata kekasih ayahnya Cahaya. Cahaya disuruh menunggu sebentar dan ayahnya memberikan penjelasan kepada kekasihnya itu. Jam pun berlalu. Tak terasa sudah jam 3 pagi. Cahaya dan ayahnya mengobrol sembari berjalan melepas rindu. Ternyata ayahnya tahu kalau Cahaya sedang hamil dan usia kandungannya ternyata sudah 2 minggu. Cahaya kemudian disuruh berterus terang pada ibunya. Mereka pun duduk di pinggir jalan. Lalu Cahaya bertanya lagi, dan lagi, hingga terjadi pertengkaran. Ayahnya bercerita, dia bercerai karena ibunya, Cahaya, sudah mengetahui kalau suaminya waria. Siang kerja jadi kuli, malam jadi waria. Nggak segampang itu masalahnya, Cahaya. Pak, kan kalau cinta kan semuanya kan bisa dihadapin, Beda, Pak. Cahaya. Ya apa sih sebenarnya masalahnya, Pak? Ibu kamu udah tahu Bapak kerja seperti ini. Ya katanya aku udah Itu kan bangunan. kalau siang, kalau malam ya seperti ini, Cahaya. Gimana sih? Tak berselang lama, mereka baikan. Subuh itu, Cahaya diajak nongkrong bersama para waria teman ayahnya. Bukan mangkal ya, tapi cuma kumpul-kumpul. Kemudian Cahaya mendapat telepon dari ibunya. Setelah itu Cahaya disuruh membeli makanan di minimarket, karena orang-orang suka rese jika melihat banci. Saat menunggu Cahaya, ayahnya dihampiri 3 sosok preman yang telah dia rampok saat bercocok tanam. Akhirnya kita ketemu juga. Mana duit gua? Mana? Ia pun kabur. Cahaya yang kembali dari minimarket kaget ayahnya sudah tidak ada. Sementara itu ayahnya bersembunyi di sebuah gang kecil dan akhirnya tertangkap. Dia dipukuli habis-habisan. Di waktu yang sama, Cahaya terlihat sedang salat.
Ayahnya diberi peringatan, besok sudah harus mengembalikan uang yang sudah ia curi. Jika tidak, ia akan mati. 2 preman pergi, tetapi preman yang satunya lagi memperkuas dari belakang gaya doggy style. Setelah puas, preman tersebut pergi. Saiful atau ayahnya, Cahaya pun luka-luka, nangis dan nampak sekali menahan sakit. Dan ternyata inilah skin yang kita lihat di awal film, di mana memperlihatkan seorang waria penuh luka berjalan di gelap malam. Dia melihat Cahaya tidur di tangga. Ayahnya membangunkannya dan menyuruh untuk naik ke atas. Cahaya terkejut melihat kondisi ayahnya itu. Setelah sampai, ayahnya bercermin melihat luka-luka dan kemudian mandi dengan ekspresi sedih dan merasakan sakit. Cahaya mencuci piring dan membersihkan ruangan itu. Cahaya menangis saat melihat foto masa kecilnya yang ia temukan. Ia pun tertidur. Lalu ayahnya memindahkannya ke kamar. Terlihat ayahnya mengangkat telepon dari istrinya, kemudian dia memegang uang sebesar 30 juta. Ada yang ketinggalan. Scene pun beralih di stasiun kereta. Cahaya. Ini untuk kamu, Cahaya. Ini apa, Pak? Ayahnya menemani sebelum Cahaya pergi. Ayahnya memberikan uang 30 juta tersebut. Dan ayahnya berkata, Kita cukup sampai di sini. Gak bisa lebih dari itu. Apapun yang Cahaya lakukan dalam hidup, bukan masalah benar atau salah. Tapi itulah jalan hidup. Cahaya ingat, waktu kecil Cahaya senang dan sering sekali main hujan sama Bapak. Ya kan? Ya, kurang lebih hidup seperti itulah Cahaya. Bukan lalu kita harus lari dan berteduh dari hujan, tapi kita menikmati hujan itu. Kamu ingat itu? Iya, Pak. dan mereka berpelukan. Lalu Cahaya pergi. Di akhir film, scene beralih ke flashback masa-masa kecil Cahaya dan ayahnya. Dan film pun tamat.